Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caya Fitria dan Muhammad Nur Rozikin dari kelompok 4 akan mempresentasikan penyakit genetik talasemia. Apa sih talasemia itu? Talasemia yaitu kelainan darah yang disebabkan oleh kurangnya hemoglobin atau Hb pada sel darah merah, atau penyakit genetik tidak menular yang menyebabkan darah kita akan rusak terus-menerus, dan ini bersifat periodik, sehingga seringkali pasien akan mengalami kurang darah dalam beberapa periode. Talasemia ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, talasemia mayor, yaitu keadaan klinis paling berat di mana pasien membutuhkan transfusi darah rutin seumur hidupnya. Umumnya diketahui sejak bayi dengan gejala mukanya pucat, sering lemas, lesu, kulitnya berwarna kuning, bayi lahir tidak aktif. Dan yang kedua, ada talasemia intermedia. Pasien memerlukan transfusi tidak rutin dan baru diketahui sakitnya saat usia belasan tahun ataupun dewasa. Secara klinis, gejalanya hampir sama dengan talasemia mayor, namun lebih ringan. Yang ketiga ini ada talasemia minor. Pasien ini tanpa gejala atau tubuhnya terlihat normal. Biasanya juga disebut pembawa sifat. Namun, pada pemeriksaan darah dapat ditemukan kadar hemoglobin yang sedikit di bawah normal. Pasien talasemia minor selalu mempunyai penyakit anemia. Namun, tidak semua orang yang berpenyakit anemia punya riwayat talasemia. Berikut adalah data grafis kenaikan talasemia di Indonesia. Menurut World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa insiden pembawa sifat talasemia di Indonesia berkisar 6-10%. Artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk terdapat 6-10 orang yang merupakan pembawa sifat talasemia. Data World Bank menunjukkan bahwa 7% dari populasi dunia merupakan pembawa sifat talasemia. Setiap tahun sekitar 300.000 sampai 500.000 bayi baru lahir disertai dengan kelainan hemoglobin berat, dan 50.000 hingga 100.000 anak meninggal akibat talasemia. %80 dari jumlah tersebut berasal dari negara berkembang, contohnya di Indonesia. Faktor resiko talasemia yaitu dari mutasi genetik, yang mana berarti penyakit ini
ditularkan dari sang ayah melalui sang ayah maupun ibu. Talasemia terjadi akibat mutasi DNA dari globin sehingga produksi rantai globin menjadi berkurang atau tidak terbentuk sama sekali, yang mana memicu lipid eritrosit di limpa dan penghancuran di sumsum tulang. Ini adalah salah satu ilustrasi gambar sifat gen talasemia. Talasemia diturunkan dari orang tua ke anak melalui gen pembawa sifat talasemia. Jika kedua orang tua adalah pembawa sifat talasemia, maka akan memiliki kemungkinan 50% anaknya juga pembawa sifat talasemia, seperti orang tuanya. Sedangkan 25% akan menderita talasemia mayor dan sisanya lagi akan normal. Dan ini berulang dari setiap kehamilan. Dan bila salah satu orang tua pembawa sifat talasemia normal, maka kemungkinan anak memiliki 50% pembawa sifat dan sisanya akan normal. Seperti contoh ini, ayahnya mempunyai pembawa sifat talasemia, namun ibunya tidak. Jadi 25% akan menularkan kepada anaknya dan 50% tidak dapat menular. Lalu selanjutnya ada diagnosis talasemia. Yang pertama ada anamnesis atau sesi wawancara. Sesi wawancara ini meliputi riwayat keluarga, lalu pertanyaan pernah melakukan transfusi darah atau tidak, lalu pernah mengalami iktero atau bayi menguning. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan lab Hb elektroforesa. Ini berfungsi untuk penegakkan penyebaran jenis hemoglobin ada apa saja. Lalu selanjutnya ada gejala talasemia. Yang pertama ada lelah berlebih, lemah, yang tadi kulitnya menguning, urin berwarna gelap, sakit kepala, ritme jantung yang cepat, sesak napas, kadang juga perutnya buncit, itu dikarenakan kerusakan organ seperti pembesaran hati dan limpa. Selanjutnya, bagaimana sih proses terbentuknya talasemia? Talasemia tadi kan berhubungan dengan hemoglobin. Hemoglobin itu tersusun dari alfa, beta, gamma, delta, dan zeta. Lalu hemoglobin itu fungsinya untuk apa? Fungsi hemoglobin di sini untuk mengikat oksigen sehingga menyalurkan ke seluruh tubuh kita. Jadi ibaratnya kurir yang mengirim paket. Jika tidak ada kurir, banyak organ-organ yang bermasalah seperti kurangnya oksigen, lalu kebutuhan protein, zat besi yang kurang.
dan bisa menyebabkan penyakit talasemia itu. Selanjutnya, pengobatan dan pencegahan. Sebenarnya penyakit talasemia ini tidak bisa sembuh secara normal, namun bisa dikontrol dengan melakukan transfusi darah rutin hingga kalau sudah parah bisa melakukan operasi. Transfusi darah atau pemberian darah kepada pasien penderita jika terkontrol bisa setiap 3 bulan atau 1 tahun. Yang tadi jika sudah parah bisa melakukan operasi, seperti pasien yang limpahnya sudah parah dan mengancam nyawa akan dilakukan pengangkatan organ limpa. Lalu kemudian pencegahannya bisa dari screening pasangan-pasangan yang akan menikah. Screening itu meliputi pemeriksaan darah tepi dan analisis HB untuk mengetahui orang itu normal atau memiliki gen talasemia. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.